Kita akan berbicara tentang budaya positif. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mempelajari mampu peserta yang kita semua termasuk saya memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terus meningkatkan kerjasama dan kepedulian pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan sekolah kita. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesepakatan kegiatan kita hari ini udah saya buat. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu guru. Yang saya buat terbuka. Ada yang tahu terbuka? Jangan berpikiran yang negatif, terbuka ya. Terbuka apa di sini? Terbuka pikirannya untuk menerima apa yang akan saya sampaikan nanti. Terus aktif dalam proses pembelajaran kita bersama-sama. Komitmen mengikuti kegiatan ini sampai selesai gitu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu gurunya ada tambahan untuk kesepakatan kita. Nggak ada ya? Pertanyaan pemantik, setuju tidak setuju, itu saja. Setujukah atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan. Setuju Pak? Nah, kalau setuju, kemudian yang lain setuju atau tidak? Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Ini hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak kira-kira? Setuju. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Lanjut. Nah, budaya positif. Pembahasan kita ada 6 kali ini. Ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. Kelima, posisi kontrol. Karena posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, restitusi segitiga. Nah, segitiga restitusi itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, kira-kira di pikiran kita budaya positif itu apa? Pendapat apa pendapat? Masa secara garis luas itu hasil dari budi dan daya, hasil pikiran dan kekuatan. Tapi kalau budaya positif, ya. Budaya positif ya kebiasaan yang baik. Oke, kebiasaan yang baik itu kata kuncinya ya. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Sepakat Bapak Ibu guru? Ya, sepakat ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Perubahan paradigma. Nah, kegiatan ini saya minta tolong 2 orang maju ke depan untuk kegiatan ini. Ada si A dengan si B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B, ini yang B nih, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi nanti? Oke? Silakan saya minta tolong. Nah, Nur jadi A akan menggenggam sesuatu yang berharga di tangannya. Pak Rujali nanti membujuknya. Bagaimana caranya supaya Bu Nur itu mau memberikan? Permisi Pak Ujang. Mari silakan. Cincinnya bagus deh. Kemarin sudah dikasih kan? Pak, boleh tahu nggak apa yang digenggam? Tidak. Rahasia. Pak, Ya. saya penasaran. Bapak boleh ngasih atau enggak? Tidak. Tidak boleh. Iya. Saya penasaran Pak, di tangan Bapak apakah sesuatu yang berguna bagi saya atau tidak? Sepertinya ini bisa berguna, bisa tidak. Tapi berguna bagi saya. Pak, kalau Bapak beri kepada saya, apakah itu akan merugikan Bapak atau tidak? Merugikan. Saya penasaran, pengen lihat aja. Tertutup boleh kelihatan. Gini aja Pak, biar antara Bapak dengan saya itu dapat manfaat dua-duanya. Saya boleh pegang, nanti saya kembalikan. Bisa. Oke? Bisa. Maaf Pak, saya tangan kiri. Iya. Alhamdulillah, saya dapat dengan mudah. Apa kira-kira Pak Rujali yang dirasakan? Seandainya ada sesuatu yang berharga tapi diminta orang.
Mau nggak kira-kira memberikannya? Dengan hati. Oh iya. Yang sangat berharga, orang meminta, menyuap. Misalnya mobil nih, minta apa gratis kan? Mau nggak kira-kira? Walaupun dipaksa orang. Kira-kira Bapak Ibu guru yang lain, sesuatu yang berharga punya kita diminta orang, kira-kira mau nggak kita kasih? Pasti nggak mau ya. Berarti orang lain nggak bisa memaksa kita kan? Itu tergantung kita sendiri yang mengambil kontrolnya. Yang paradigma yang masih tadi, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi, tahu kan ilusi kan? Tahu semua. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, berarti tadi pertanyaan pemantik, kira-kira kalau dikaitkan di sini tidak setuju ya. Tadi kan ada hukuman yang berbentuk positif bisa mendisiplinkan anak. Ternyata tidak bisa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari kegiatan tadi? Siapa kira-kira? Stimulus respon. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun kenyataannya, nah ini teori kontrol atau pilihan. Kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa membuat orang itu sama pandangan dengan kita. Pasti berbeda. Pasti. Kita yang berusaha untuk memahami, saling memahami. Begitupun kita antara teman saling memahami. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kenyataannya setiap perilaku itu memiliki tujuan. Entah itu perilaku baik ataupun buruk. Ada tujuannya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama halnya murid, hanya murid yang bisa mengontrol dirinya. Kita cuma bisa mengarahkan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kan seandainya gagal untuk membujuk, pasti ada pemaksaan gitu ya. Atau kita gagal membujuk anak untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang kita memaksa. Seharusnya kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru, harus ada kolaborasi. Model berpikir menang kalah, nah ini menang supaya kalah, harus mengalahkan orang. Kenyataannya sebagai organisasi kita nggak perlu ada yang menang, ada yang kalah. Kita harus sama-sama menang, mencapai tujuan sebagaimana yang kita bahas kemarin, visi bersama. Ya, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Dari disiplin positif ini disiplin kira-kira apa? Arti disiplin menurut Bapak Ibu sekalian. Disiplin dikaitkan dengan instansi kita, dengan anak, dengan diri kita pribadi. Apa kira-kira disiplin? Itu adalah komitmen yang berasal, yang asalnya dari dalam diri sendiri, dari dalam hati kita, yang memiliki pertanggungjawaban, artinya pertanggungjawaban yang positif. Jadi kalau menurut saya disiplin itu ungkapan perasaan kita terhadap tanggung jawab kita, entah dalam etos bekerja atau etos bersosial dan lain sebagainya. Oke, Bisa juga seperti perbuatan atau perilaku yang positif yang dapat menunjang kegiatan yang positif juga. Juga pemikiran juga bisa juga disiplin juga bisa disangkutpautkan untuk hal yang positif atau untuk kedepannya seperti itu. betul adanya ya. Disiplin tadi sesuai dengan pendapat kita masing-masing, itu tidak ada yang salah, betul semua. Mari kita ada yang kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah, tadi ada disebutkannya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Lakukan tadi kan perilaku kata Pak Umi, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, oke, lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman.
Nah ini tadi, berarti nggak boleh ada hukuman, ancaman, imbalan nggak boleh ya, penghargaan tadi kan nggak boleh. Gitu. Untuk menerapkan disiplin positif. Kalian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya kita semua menginginkan anak-anak didik kita untuk ke arah yang lebih baik. Kebajikan universal ada sebagian, sebenarnya ada 7. Nah, profil pelajar Pancasila yang selama ini digaung-gaungkan oleh pemerintah kita sebagai acuan kita untuk menerapkan disiplin positif tadi terhadap anak kita. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong kreatif. Terus, IBO, Primary Years Program, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Ya. Terus keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Oke, kita lanjut. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Terlepas dari itu, nggak ada pengaruhnya agama, suku, bangsa ataupun latar belakang, nggak ada. Yaitu nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita yang kita yakini. Oke, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku kita, motivasi kita tuh ada 2 biasanya. Ada terpengaruh dari luar, ada memang motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ya. Yang pertama itu motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Untuk yang eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini masih motivasi karena ada pengaruh dari luar. Sama yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, karena ada imbalan tadi masih motivasi dari luar. Yang berusaha kita munculkan di sini untuk anak didik kita yaitu motivasi internal yang memang ada dalam diri sendiri. Sama halnya kita juga harus memunculkan motivasi internal kita, bukan pengaruh takut ditegur kepala sekolah kira-kira lambat turunnya kan, itu, atau malu dengan teman, enggak. Untuk menghargai diri sendiri, nah itu motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu. Kita harus ada muncul motivasi internal bukan pengaruh dari luar, itu yang kita harapkan. Nah ini Bapak Pendidikan kita Merdeka, nah, ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Bukan hanya diperintah baru mau ya kan, disuruh baru mau, tapi kita mampu memerintah diri kita sendiri. Oke, kita lanjut. Mungkin ada yang perlu ada mengenai motivasi intrinsik kayak kalau nggak salah Pak ya. iya. Nah, motivasi intrinsik saya masih belum ini apakah termasuk di dalam teori motivasi yang Bapak jelaskan atau ada penjelasan lain tentang motivasi intrinsik dan apa saja yang termasuk motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Itu sama dengan motivasi internal tadi ya. Nah, itu motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Jadi kita melakukan sesuatu itu inisiatif kita sendiri. Bukan ada siapa yang menyuruh atau dipaksa orang, enggak. Inisiatif kita sendiri. Dan penghargaan. Nah, kita saya sendiri pun sering melakukan hukuman kepada anak didik kita, walaupun itu sifatnya mendidik atau kayak membersihkan halaman sekolah, ngambil sampah. Nah, dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk.
dorongannya eksternal, masih eksternal dari dorongannya, bukan dari diri sendiri murid. Dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena kita beri penghargaan anak-anak ini supaya termotivasi untuk belajar. Nah, kalau nggak dikasih lagi, nggak mau lagi ya kan? Itu maksudnya. Penghargaan menghukum. Nah, sebenarnya penghargaan itu menghukum. Apa maksudnya menghukum? Ya tadi kalau kita nggak memberikan penghargaan, nggak akan melakukan lagi kan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, biasanya kita kasih anak nih, yang lain iri. Itu maksudnya, merusak hubungan. Ya. Malah dengan kita juga bisa merusak hubungan. Hari ini seandainya kita kasih Indomie, besoknya kita kasih kerupuk, protes anak-anak kan? Ya, itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, berkurang motivasi diri karena tadi terpengaruh dari luar pasti. Yang kita ingin munculkan yaitu motivasi intrinsik dari dalam kita. Boleh kita melakukan penghargaan tapi dalam bentuk ucapan, boleh. Nah itu. Ini dalam memberi apresiasi namanya ya, bukan bentuk barang. Tapi yang perlu kita ingat, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian, jangan semuanya. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ada contohnya nanti. Nah ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah ini pembukanya, ada kata pembukanya, ada nilai kebajikannya apa? Empati. Situasinya apa? Menolong murid baru. Nah situasinya. Terus saya menghargai kepedulianmu, nilainya ada nilai kebajikan yang kita kepedulian pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab, nilai kebajikannya rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ketika kita melihat anak memungut, kita ucapkan terima kasih. Jangan cuma terima kasih ya. Kan anak bertanya nih, terima kasih apa kira-kira ya? Harus lengkap gitu. Oke, kita lanjut. Tugas, nah ini ada tugas Bapak Ibu Guru. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini cuma hukuman kah? Ini masuk hukuman kah atau konsekuensi? Silakan yang mau tuliskan, silakan tuliskan. Mencatat 100 kali di dalam buku di buku, kali saya tidak akan terlambat lagi. Itu 100 kali kita suruh, karena mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi. Kita langsung aja yang usah dicatat. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Saya sering salah menyebutnya. Konsekuensi. Hukuman. Ya. Sepakat hukum. Tapi Tono apa tadi? Oke, Pak Tono, konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau? Hukuman. Oke. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Banyak hukuman nih. Oke, saya konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa kira-kira? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Salah saya.
Sepatu saja lah. Ya, karena tidak menggunakan sepatu hitam, dia kan maksud sepatu putih kan. Hukuman atau Hukuman. hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, hampir sama dengan yang tadi. Hukuman konsekuensi gitu. Oke, kita lihat bersama-sama jawabannya ya. Nah, Oh, betul, betul. Yang terakhir salah. yang terakhir kenapa? Karena dia kalau ada hubungannya dengan pelajaran, bukan hukuman, karena dia untuk olahraga kan? Ada hubungannya pelajaran olahraga. Kalau kita, sebenarnya saya masih Inggris nih, lambat anak-anak, saya suruh lari, itu nama hukuman. Itu belum. Itu sampai 100, tapi belum dalam bahasa Inggris. Iya boleh itu, kan ada kaitannya. Ada kaitannya. Aja. Betul, konsekuensi. Kalau nggak ada kaitannya, itu namanya hukuman. Nah kayak gini tadi kan, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nggak ada keterangan. Hukuman. Karena terlambat aja ke sekolah kan kita di depan. Kamu terlambat lari. Nah itu hukuman. Oke, ada yang perlu ditanggapi di sini? Ada? Lanjut ya. Kenapa Bu Nur? Oke, sepakat ya. Baik, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci disiplin, kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau kita dihukum, sembunyikan kan kesalahannya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara hand off. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sama-sama ada mengandung masih hal negatifnya ya kan? Oke. Apa itu restitusi? Tadi kita ada momen restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, murid yang mencari solusinya untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi, tujuan mulianya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan Goshen 2004, bukan berdasarkan pendapat saya. Oke, itu tadi restitusi. Nanti kita bahas lebih mendalam apa itu restitusi berkaitan dengan segitiga restitusi nanti. Hukuman, ini konsekuensi, ini restitusi. Nah, kalau hukuman identitas gagal, kalau konsekuensi dengan restitusi identitas sukses. Di sini bentuk negatif, yang ini konsekuensi itu netral, ini positif. Kita harus mengacu ke sini nanti, berusaha untuk di sini hal yang positif. Nah, ini nggak perlu dibacakan ya. Oke, ini kan udah dengar. Oke, kita lanjut. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Kita harus mengarah ke restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kalau kita memberi hukuman kan untuk menebus kesalahannya. Tapi di sini kita mengajari anak untuk belajar dari kesalahan mereka. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ada tawaran bukan paksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, setiap tindakan tadi kan ada tujuannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada kelompoknya, pada teman-temannya maksudnya. Oke. Keyakinan kelas, kita beralih ke keyakinan kelas. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberi tanggapan? Yang sering kita dengar peraturan atau kesepakatan kelas kan? Nah, ini saya sedang mempelajari keyakinan kelas. Akan berbagi, kita kupas dulu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Tadi ada kita singgung sedikit tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh diri kita ataupun murid. Silakan. Kalau menurut saya keyakinan itu kan faktor intrinsik ya. Kalau peraturan kelas itu kan apa tadi ya, hukuman ya, sifatnya faktor eksternal, bukan faktor intrinsik. Oke. Lagi Mas, udah. Oke. Terima kasih Pak David, tepuk tangan untuk Pak David yang telah memberikan tanggapan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Silakan Ibu gurunya sama Bapak rekan ada Pak Rojali, ada ya Pak Sobri. Oke. Keyakinan ya betul tadi dikatakan Pak David itu untuk memunculkan motivasi intrinsik internal bukan eksternal. Kalau peraturan itu sifatnya pasti ada hukuman, ada konsekuensinya. Kalau keyakinan itu nilai-nilai yang diyakini oleh kita dan murid dan dilakukan bersama-sama. Peraturan biasanya kita buat, murid nggak tahu kan? Biasanya kita buat, kita tengok kayak peraturan sekolah. Murid nggak dilibatkan untuk membuat peraturan sekolah kan? Atau orang tua nggak dilibatkan, kita suruhkan ini peraturan sekolah kita. Seharusnya kita bersama-sama untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersama-sama, berikan tawaran tadi. Bukan kita yang menyodorkan. Kalau peraturan pasti ada hukuman, ada konsekuensinya. Oke. Nah ini keyakinan kelas. Nah, betul dikatakan pada David tadi kan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita bayangkan berapa banyak peraturan di kelas atau di sekolah kita ini malah murid nggak tahu kan, tiba-tiba atau cuma kita sampaikan secara lisan, nggak disosialisasikan. Itu makanya itu peraturan sering ada. Pernah teman saya untuk kuliah itu semboyan ini, peraturan itu untuk dilanggar bukan untuk ditaati. Itu ada. Karena nggak tahu tujuan peraturan itu apa, ya kan? Kalau kita bersama-sama, pasti kita akan berusaha untuk melakukannya. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Nanti kita bisa membentuk keyakinan kelas ini bersama-sama wali kelas. Boleh wali kelas nanti membuat keyakinan kelas bersama-sama muridnya di kelas. Guru mapel juga nanti berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Pertama bersifat abstrak. Apanya yang bersifat abstrak? Yang nilai-nilai tadi kita tawarkan dari dalam diri murid ini pasti ada nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri mereka kan? Kayak bertanggung jawab, sebenarnya disiplin. Gitu. Nanti baru kita jabarkan disiplin dalam bidang apa? Disiplin masuk kelas. Disiplin masuk kelas tepat waktu. Berupa pernyataan universal. Ya, universal tahu universal kan nggak pasti tahu, nggak perlu dijelaskan ya. Dibuat dalam pernyataan positif, jangan ada tidak boleh membuang sampah sembarangan, nggak ada kata-kata tidak gitu, harus kalimatnya positif. Ya, ini ada kontrak belajar pada David kan ada nih. Nah, ada negatifnya, nggak ada ya pada David. Itu dari siswa tuh. Oh dari siswa ya. Ada tawaran kan? Kurang lebih kok. Apa? Kurang lebih. Apa mantap. Oke. Sedikit saja kan mulai diingat, gak usah terlalu banyak. 4 boleh, 5
Yang penting mudah diingat anak, karena disiplin, bertanggung jawab terhadap piket kan supaya bersih gitu. Nggak usah terlalu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kayak peraturan nggak ingat udah. Oke, sesuai dengan kondisi sekolah, kelas sehingga mudah diterapkan. Sesuaikan dengan kondisi kelas sekolah kita. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah atau kelas. Dilibatkan semuanya, bukan sepihak membuatnya. Nah, oke, kita ada yang mau ditanggapin dari keyakinan kelas dulu? Ayo, silakan. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya baru mengenal restitusi baru kali ini. Cuma setelah saya amati tidak tanduk saya selama menangani siswa, ya ada juga lah nilai-nilai restitusinya. Marahnya saya tidak pernah menyentuh sedikit pun ujung jari saya ke tubuh siswa. Nah, namun siswa itu kadang-kadang ada faktor-faktor lain kayak restitusi, konsekuensi, dan hukuman itu kan sebenarnya kontekstual. Tapi sebenarnya faktor-faktor yang lainnya juga ada. Kalau menurut dari sudut pandang agama itu kan baik buruknya anak itu kan tergantung dari pendidikan orang tua di rumah atau apa yang dimakan oleh orang tua, apa yang dimakan oleh anak dari hasil mata pencaharian orang tua. Itu kalau menurut dari sudut pandang agama. Nah, dalam hal ini kontekstual restitusi dan yang kita pahami hari ini ya memang semuanya baik ya. Tapi perlu juga ada penekanan-penekanan. Saya selama menangani siswa itu saya kedepankan restitusi. Namun kadang-kadang anak ini berasal dari keluarga, misalnya ini contohnya adalah di anak kita ini ada keluarga yang bapaknya memang ya saking sulitnya ekonomi akhirnya cara haram pun dilaksanakan. Artinya bukan saya sendiri tidak pernah memakan uang haram ya, tanpa disadari juga sering lah di luar kesadaran. Nah, inilah yang menjadi faktor dasar bahwa restitusi saja menurut saya tidak cukup, tetapi bagaimana anak itu berasal dan dari keluarga yang bagaimana, itu juga merupakan salah satu faktor penentu yang saya rasa ya selama ini juga saya masih mendalami ya. Misalnya kayak kemarin ada kasus pelecehan, cuma ya saya juga sudah berapa kali dipanggil anak ini, saya berikan arahan secara restitusi, tapi anak ini kayaknya susah ya. Akhirnya saya memberikan konsekuensi. Ternyata ada saatnya konsekuensi ini diperlukan untuk bertindak. Ada juga memang saatnya tidak, karena dasarnya anak itu tergantung dari keluarga yang bagaimana. Kalau bahasa Jawa itu bibit, bobot, dan bebek Pak Wasadi ya. Tergantung dari bibit, bebek, dan bobotnya. Jadi ya itulah ilmu-ilmu yang memang selama ini harus kita pahami anak-anak ya. Kemarin saya berikan pemahaman kepada si Rizky ya, bahwasanya boleh mungkin orang tua kita ini karena saking sulitnya ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sampai melakukan hal-hal yang haram. Ya, kita jangan sampai menjadi kita lah agen perubahan ya, pada saya kasih kepada Rizky. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan saya ya. Ternyata selama ini juga saya sudah melakukan restitusi. Termasuk itu menurut pandangan saya. Jadi bukan cuma hukuman, keyakinan, konsekuensi, restitusi, tetapi faktor lain menurut sudut pandang agama juga harus diperhatikan. Ya, luar biasa. Seorang guru perlu kiranya kita mengadakan kolaborasi dengan orang tua. Itu kita perlu berkolaborasi dengan orang tua, saling sharing bagaimana mengatasi permasalahan anak. Kemarin ada juga usulan pendapat yang mengadakan parenting, itu sangat bagus sekali.
untuk membuka pola pikir orang tua, pola pikir kita juga sebagai pendidik. Itu selama ini betul nggak kira-kira tepat tidak cara kita mendidik menangani permasalahan anak? Kita sama-sama belajar, bukan berarti mengajari. Sama halnya saya berdiri di sini bukan berarti mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Saya juga sedang baru belajar nih, baru belajar tiba-tiba disuruh nyampaikan gitu kan, itu berarti sambil belajar. Istilahnya apa? Menyelam sambil meminum air itu ya. Ya, learning by doing itu. Keren nih bahasa Inggris dari kalah saya. Oke ya, nanti kita bahas lagi. Terakhir ada namanya segitiga restitusi. Ayo silakan Pak Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya itu masih bingung ya. Saya ingin tanya, apakah sama antara kontrak belajar dengan keyakinan kelas? Baik, apakah sama kontrak belajar dengan keyakinan kelas? Oke, ada yang mau jawab kira-kira? Istilah-istilah yang muncul sekarang ini lah ini. Tapi kalau setelah memahami kegiatan kita hari ini, kontrak belajar dikatakan keyakinan tergantung dari prosesnya. Apakah prosesnya seperti yang dilaksanakan tadi, apakah prosesnya karena hukuman atau konsekuensi. Tetapi kalau kontrak belajar ini melibatkan seluruh elemen kelas, seluruh penduduk sekolah, khususnya kalau kontrak belajar di kelas ya seluruh kelas, seluruh elemen kelas, seluruh unsur kelas, saya yakin itu adalah restitusi dari keyakinan. Terima kasih Pak David ya. Baik Pak Tono, pertanyaan Pak Tono tadi adalah apakah sama kontrak belajar dengan keyakinan kelas? Hampir-hampir mirip-mirip sama. Itu hampir-hampir mirip-mirip sama. Ya, kontrak belajar biasanya kita buat sebagai guru mata pelajaran. Kalau keyakinan kelas itu diterapkan di kelas dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri murid. Kita sepakati kalau kontrak belajar biasanya kita berikan tawaran kepada murid, ya kan? Atau malah kita buat sendiri kontrak belajar ini. Nah itu, ya kira-kira apa Tono ya? Kontrak belajar itu hampir mirip dengan keyakinan kelas, tapi isinya yang keyakinan kelas tadi itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kalau kontrak belajar kan, misalnya kita nih ngajar matematika nih. Anak harus datang tepat waktu, katanya ya kan? Itu terus mengikuti pelajaran. Kontrak belajar itu selama proses pembelajaran itu. Nah, kayak kita tadi kan ada kesepakatan belajar kontrak belajar kita yang tadi. Nah, ya, waktu kita belajar kalau keyakinan kelas itu berjalan jangka panjang. Berarti berbeda ya. Berbeda cuma pelaksanaannya sama. Ya, hampir mirip sama. Dengan kontrak belajar juga perlu kita garis bawahi harus bersama-sama murid, ya bukan kita yang menentukan. Oke, ada lagi puas Pak Tono? Ya, jangan meminta saya untuk memuaskan. Oke ya, kita lanjut. Nah ini peraturan kelas, keyakinan kelas. Kira-kira ini peraturan kelas nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kita kaitkan dengan kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Masih ingat nilai-nilai kebajikan universal tadi? Disiplin, komitmen, bertanggung jawab. Kira-kira apa nih? Kalau kita rubah nih peraturan kelas, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa kira-kira? Bertanggung jawab. Betul, bertanggung jawab yang lain? Bertanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira? Kalau kayak kita rubah keyakinan kelas, menghargai orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, sepakat pasti disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira? Toleransi, oke. Dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira? Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, tanggung jawab, gunakan masker. Kesadaran diri, jangan berlari di kelas atau koridor. Berlari di tempat kelasnya di koridor. Apa kira-kira? Keyakinan kelasnya. Kan biasa kita bikin peraturan kelas kayak gini kan, biasanya. Kayak di kelasnya Puriska, didenda, tidak menyapu. Murid juga yang gini. Iya. Berarti itu masih ada faktor eksternal, ya, bukan internal. Oke, kita lihat ya bersama-sama. Nah, ini tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen. Boleh juga kedisiplinan, dari disiplin ya, komitmen ya itu. Keselamatan, menghormati orang lain. Atau ini ya menghormati orang lain kan. Ini dilarang menggunakan narkoba, kesehatan atau menghargai diri sendiri ya kan. Ini kesehatan peduli. Nah ini menghormati orang lain, bersabar, disiplin boleh. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, keyakinannya. Jangan berlari, keselamatan, keamanan kan kalau berlari jatuh nggak selamat. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jangan diprotes Pak David. Kenapa kebutuhan? Ya, karena ini nggak mau saya rubah karena memang materinya kebutuhan tulisan. Nah, ya bukan keperluan. Jangan diprotes ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini cantik kira-kira ya. Masih cantik istri kita kan? Oke. Baiklah. Kita lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa itu kebutuhan dasar manusia? Semua kita pasti mempunyai kebutuhan. Tetapi ketawa saya bilang kebutuhan. Kalau dikaitkan dengan bahasa kita bahaya. Jangan dibayangkan. Silakan. Kebutuhan dasar manusia itu kalau menurut bukunya Dale Carnegie, Luar biasa. buku terlaris di dunia. Itu salah satunya adalah hak dihargai, hak diayomi, hak mendapatkan kasih sayang. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah hal-hal yang apabila tidak dipenuhi atau tidak kita dapatkan, kita akan merasa itu menjadi sebuah masalah menurut saya. Manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, hampir mirip tadi kan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup pasti ya kan. Kita ada kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tadi kata Pak David kan ada diperhatikan. Itu. Rasa kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, kepedulian kan, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, kayak kita kan menjadi bagian dari kelompok. Ada rasa kasih sayang antara kita. Kalau nggak ada rasa kasih sayang, nggak mungkin kita bersama-sama. Yang ketiga, penguasaan. Tentu ada kebutuhan penguasaan. Untuk apa? Harga diri. Nah, ada rasa ingin menunjukkan kelebihan kita. Keinginan ini untuk dianggap, ya kan? Untuk dianggap. Memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Pasti kita ada perasaan untuk didengar, diakui. Kebebasan, setiap orang pasti menginginkan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, ada pilihan. Kita mempunyai pilihan, mencoba hal baru,
mampu mengendalikan arah diri, kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Siapa sih nggak mau bersenang-senang? Ya kan? Malaikat aja mau bersenang-senang ya. Namanya kita manusia pasti ada dulu. Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Bagaimana caranya kita supaya kita dewasa aja masih ada keinginan untuk bermain kan, main takraw. Nah itu kan bentuk kesenangan kita. Main game bentuk kesenangan anak-anak. Oke, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dikurangi? 5 posisi kontrol. Ini sebagai guru kita harus melihat posisi kontrol kita yang mana. Kira-kira Bapak Ibu guru silakan dipilih untuk saat ini posisi kontrol Bapak Ibu guru itu yang mana kira-kira? Ini satu saja. Boleh 2 lah. Nah, begini. Ya, yang paling dominan satu saja ya. Yang paling dominan kira-kira yang mana? Silakan dituliskan biar mudah nanti diingat, biar mudah nanti direfleksikan. Silakan. 1, 3 atau kelima-limanya. Silakan dituliskan posisi kontrol saat ini, selama ini. Yang pertama, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya nih, siswa yang sering telat mengumpulkan tugas mata pelajaran matematika. Ini saya buat sendiri kasusnya nih. Penghukum. Ini posisi kita sebagai penghukum nih. Jongkok di depan kelas dengan memegang kedua telinga, atau menyuruh menyapu katanya, atau keluar kelas. Itu penghukum kan bukan bentuk hanya fisik, kata-kata pun bisa bentuk hukuman kan? Itu. Membuat merasa bersalah. Kata-kata yang sering kita lontarkan seperti ini. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Pasti anak itu merasa bersalah. Terus teman, ayo dong. Nah ini kayak teman nih, kayak berkawanan kan. Ayo dong, tolong bantu bapak atau ibu nanti kumpulkan tugasnya tepat waktu ya. Kamu pasti bisa. Kalau bahasa kita sini ya diartikan apa nanti ya. Itu teman. Ini contohnya. Oke. Pemantau. Nah ini pemantau nih. Kamu sudah beberapa kali telat. Bahkan kita ingatin tuh memantau, mengumpulkan tugas dan bahkan tidak ada mengumpulkan tugasnya. Kamu tahu kan konsekuensinya? Pasti ada kata-kata konsekuensi atau hukumannya. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah kita tanya tuh kesalahannya apa, bukan langsung kamu nih nggak mengumpulkan tugas terus. Nah itu kan kalau manajer dia lembut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Enggak langsung ke permasalahannya. Dia menawarkan bagaimana anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Itu manajer. Kira-kira dari sini yang idealnya itu posisi yang mana seharusnya kita ambil? Idealnya seorang manajer supaya bisa mengarahkan dan menuntun anak ke arah yang lebih baik. Tadi kan? Tentunya kalau kita mau menerapkan ini harus membentuk keyakinan kelas dulu. Sama menerapkan restitusi, segitiga restitusi harus ada keyakinan kelas dulu. Kalau nggak ada keyakinan kelas nggak bisa jalan. Ibu guru ini kira-kira posisi kontrol apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Oke. Terus ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Pemantau ya, kuliahnya pemantau. Terus ini, ayolah lakukan demi bapak ibu. Teman, dari kata-kata ayolah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa kira-kira? Ini masih ada motivasi eksternal. Kalau manajer itu nggak ada motivasi eksternalnya. Ini bukan manajer ini. Apa kira-kira? Teman masih ya posisinya? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir.
pemantau. Nah, kita sampai ke segitiga restitusi. Silakan. Nah, itu saja. Gini ya, kita itu kalau mereka Nah, Pak Tono sering memberikan tugas kepada anak-anak dan ada sebagian anak tidak mengumpulkan tugas. Lalu dipanggillah oleh Pak Tono ke depan kelas dan ditanya satu-satu. Pertanyaannya, kamu tahu tidak kenapa saya suruh, kira-kira saya suruh berdiri di depan kelas? Kamu tahu nggak saya suruh kamu ke depan kelas? Kira-kira posisi kontrol yang mana? Kan kata kuncinya di situ ya, ditanya pertama itu. Kamu tahu tidak? Ya itu ya. Kamu tahu tidak kenapa saya suruh di depan ada yang kelas? alasan tidak tahu, ada juga yang saya lakukan di depan, ada juga saya tidak tahu. Pak Gurme membuat merasa bersalah. Terus yang lain? Kira-kira? Oke. Sebenarnya Pak Tono sudah menjalankan posisi sebagai manajer. Dia tidak langsung, dia cuma bertanya, kan tidak langsung menghukum. Bukan posisi menghukum, bukan posisi memantau. Kalau memantau, kalian ini selalu saja telat, kalian selalu saja nih nggak membuka tugas. Itu memantau kan? Atau merasa bersalah. Pak Tono lagi bertanya, kamu tahu tidak kenapa saya suruh maju ke depan? Nah itu sudah posisi manajer sebenarnya. Kita nggak langsung ke permasalahannya. Kita menyuruh anak inisiatif menjawabnya. Nah selanjutnya itu apa kira-kira nanti tindak lanjut perkataan apa yang patut kita berikan lagi ke anak-anak supaya menguatkan nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri mereka dan ada motivasi intrinsiknya, ada motivasi dalam diri mereka untuk melakukan itu ke hal yang lebih baik lagi supaya tidak lagi terjadi untuk tidak mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan tugas. Ya. Ada kaitannya dengan segitiga restitusi nanti. Kalau seperti itu posisinya kita menghukum karena kita memberikan pengarahan di depan umum. Nah untuk menangani itu kita nggak mesti harus langsung di situ, harus dipanggil anaknya secara personal, ditanya kira-kira tadi kan selama ini kan saya ada nih memberikan tugas ke kalian, kira-kira udah dikerjakan belum ya? Nah itu kan kita menganggap posisi kita manajer udah kan, tapi ternyata itu menghukum sebenarnya. Kita menyuruh anak maju aja ada perasaan malu, itu menghukum. Oke, ada lagi. Setiap orang pasti mempunyai permasalahannya sama-sama. Tapi bagaimana cara kita untuk menanggapi permasalahan itu dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan itu terutama terhadap permasalahan anak-anak didik kita agar bisa lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kita sampai ke segitiga restitusi. Tadi kita cuma restitusinya. Apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog. Ada pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah sebelum kita melakukan segitiga restitusi terhadap permasalahan anak, tentunya harus ada namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau tidak ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, anak bingung, nggak bisa jalan. Tuh, anak bingung. Mereka kan nggak ada dilibatkan nih tentang keyakinan mereka nih. Mereka tuh harus ngapain? Gitu. Kayaknya kita beri kemarin ada saya buat video, saya suruh Riani mau videokan untuk praktik melakukan membuat keyakinan kelas. Nah kita anak-anak juga bingung sebenarnya tahu mereka kita harus berikan pengarahan itu keyakinan yang ada pada diri kita tuh bermacam-macam, ada yang bertanggung jawab sebenarnya dalam diri anak ada semua, dalam diri kita juga ada bertanggung jawab, disiplin. Karena pengaruh dari luar tadi hilang semua itu ya kan.
Kita lihat bersama-sama. Kira-kira menstabilkan identitasnya apa kira-kira ya? Sebelum kita bahas, menstabilkan identitasnya, ada anak bermasalah nih, distabilkan dulu. Bagaimana kira-kira kata-kata kita, kalimat kita nih? Kira-kira? Menjadikan nama baik. Enggak, ini dialog nih. Kan segitiga restitusi ini dialog. Anggap saya nih murid yang melakukan salah. Anggap saya tadi terlambat datang upacara nih. Anggap saya terlambat ikut upacara. Kira-kira kalimat Pak David untuk menstabilkan identitas saya sebagai murid nih yang bersalah nih gimana kira-kira? Supaya murid itu nggak merasa terhukum, tidak merasa bersalah. Kita ditanya dulu kenapa terlambat. Nah itu ya, distabilkan dulu. Jangan kamu itu terlambat, cepat terus baris dulu. Nah itu kan ya. Ditanya dulu, nah kenapa bisa terlambat? Kebiasaan. Ya. Oke. Terus validasi tindakan yang salah. Kita kaitkan validasi tindakan salah. Setiap perbuatan pasti ada tujuannya kan? Setiap tindakan pasti ada tujuannya. Seperti kita nih, pasti semuanya ada tujuan. Kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Ya, begitupun anak, mereka melakukan sesuatu, mereka merokok pasti ada tujuannya. Mereka bolos pasti ada tujuannya. Nah, tanya tujuannya apa sih? Nah, tujuan tindakan yang salah lagi. Pasti ada tujuannya. Setiap tindakan manusia itu pasti ada tujuannya. Oke, lanjut ya. Menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini berkaitan dengan tadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ditanyakan, seperti ini. Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Nah, yang belum ditunjukkan. Dia ingat yang udah disepakati keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya. Kayak misalnya tadi disiplin, belum. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya kamu bisa disiplin? Karena dia terlambat, bangun lebih cepat, bangun pagi lebih cepat, kan datang ke sekolah lebih cepat. Nah, dia sendiri kan mencari solusinya, bukan kita yang memberikan. Nah, nanti ya kalau kita kan biasa, kamu terlambat lagi ya, nanti bangun cepat ya supaya nggak terlambat. Nah, itu kita yang menawarkan. Kalau di sini untuk menanamkan budaya positif tadi, kita memberikan tawaran terhadap mereka sendiri yang mencari solusi terhadap permasalahannya untuk memecahkan permasalahan anak. Oke, lanjut. Nah ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata ini kata-kata yang bisa kita ajukan nih, kalimat yang bisa kita ajukan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kan ada sengaja karena berbuat salah nih. Atau saya dulu ke sekolah pernah juga bolos. Namun saya menyadari hal itu salah. Kira-kira menurut kamu itu baik tidak? Salah tidak kira-kira? Nah dia sendiri yang menentukan, bukan kita. Bolos itu salah ya. Oke, tidak ada manusia yang sempurna. Oke, pasti setiap manusia pernah membuat salah. Tenang tuliskan, gak usah dipoto, nanti saya berikan materinya ini. Atau nanti langsung daftar guru penggerak. Pasti dapat nih materinya, biar kita bersama-sama mendalaminya. Biar satu arah, satu tujuan. Sekata seia, seia sekata ya, terbalik. Oke ya. Terus bapak ibu juga buat salah. Nah, kita pernah juga membuat salah gitu. Nah, itu menstabilkan identitas. Ya, menormalkan lah. Ya, nggak panas kan? Kalau kita langsung panas anak-anak, anak kan panas gitu. Stabilkan dulu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri?
Itu sebenarnya tidak mengerjakan tugas tadi kan. Nah, nanti ini bisa kita dirangkai sendiri kata-katanya dan bahasa kita sendiri di situ. Ini kan secara umum. Nah, ini stabilkan dulu identitasnya. Jangan buat langsung dimarahin, panas karena kalau apa negatif ketemu negatif, positif ya, positif ketemu positif. Kalau dulu Iya. Nah, pertanyaannya nih, kenapa dulu kan ada pernah juga kami ditanyakan waktu kami kolaborasi, dulu hukuman itu hal yang biasa kan, sekarang kan dilarang hukuman. Sekarang ada namanya hak asasi manusia ya, kebebasan. Salah sedikit kita dilaporkan. Coba kira-kira hukuman itu pasti negatif kan? Sekarang kita masih ingat. Oh guru ini nih hukum saya, ingat gitu. Sebenarnya itu nggak baik. Apapun yang namanya hukuman pasti tidak baik efeknya, dampaknya terhadap kita, ya, terhadap anak didik kita juga. Oke, kita lanjut validasi kebutuhan atau tindakan yang salah tadi. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Nah, yang berbuat salah tadi sebenarnya apa sih kebutuhannya, tidak selalu mengerjakan tugas, apa kira-kira tujuannya itu apa? Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ingat kebutuhan dasar tadi ada berapa? 5 ya. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, apa? Penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah itu kan dia senang kira-kira, kebutuhannya senang kan, bebas, merdeka ya. Pasti ada tujuannya itu. Nah, kita gali. Nah, guru berkata, kata-kata yang bisa kita lakukan, kalimat yang bisa kita terapkan seperti ini contohnya. Nanti bisa kita modifikasi sendiri. Nah, gunakan sistem ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Itu. Saya sering melakukan itu. Ini juga saya amati punya orang, saya rubah sedikit. Oke. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, sebenarnya memukul teman nih, berkelahi, bisa saja dia melakukan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk atau membacok kan, sebenarnya kan? Syukur dipukul. Alhamdulillah kan kita orang Indonesia tuh selalu bersyukur, apapun yang terjadi disyukuri. Untung aja, ya kan? Untung saja jatuh. Gitu. Untung mati. Oke. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, tanya. Setelah tadi menstabilkan identitas, validasi dulu tindakannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, sikap sebenarnya yang kurang baik lah. Boleh pertahankan, tapi harus ada lagi yang itu yang lebih baik kan. Nah, supaya tadi sikap yang kurang baik lambat laun hilang. Beritahu orang. Oke. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Oke. Itu untuk validasi kebutuhan atau tindakan yang salah tadi. Yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Tentunya tadi kan kita bahas harus ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang disepakati, yang dibuat bersama. Nah, nanti kalau mau membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, harus kalau sudah disepakati bersama ada tanda tangan bersama keluarga sekolah, anak-anak tentunya termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua dari guru, murid-murid untuk membuat keyakinan sekolah. Keyakinan kelas nanti dibuat oleh wali kelas dengan guru mapel, berkolaborasi.
sama. Boleh juga guru mapelnya membuat keyakinan untuk kelasnya pada saat itu, ya kan, pada saat masuk kan, boleh. Tapi harus ada tanda tangan. Dan keyakinan sekolah atau kelas itu dipajang di tempat-tempat yang mudah dilihat. Itu petunjuknya. Dipajang di tempat-tempat yang mudah dilihat, tidak perlu banyak, yang penting bisa diterapkan. Kalau banyak-banyak nggak bisa diterapkan, percuma juga kan. Oke, keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini yang kata-kata kita bisa lakukan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kan sudah dibuat. Anak-anak mikirnya apa ya yang belum? Nilai-nilai universal yang boleh kita ganti nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Nah, universal anak-anak bingung juga apa sih universal? Kan? Apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini terakhir nih, di keyakinan kelas. Jangan di awal. Nanyakan di awal. Kalau di awal nanti kayak seperti menghukum kan? Menginterogasi. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Katanya, merokok nih. Apa yang kamu rasakan ketika merokok? Nyaman, ya? Kira-kira kenyamanan itu bertahan lama tidak? Jangan langsung merokok itu nggak baik untuk kesehatan kamu. Enggak, anak-anak menemukan sendiri. Jadi tawa. Itu masalahnya. Oke. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tadi. Nah, tentunya untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah harus memulai dari diri sendiri. Kata Bu Nur tadi, waktu pembina upacara, harus memulai dari diri sendiri, bukan memulai dari diri anak. Kita suruh anak, tapi kita sendiri nggak memulainya. Tuh. Budaya positif tadi kan hal-hal yang positif. Kira-kira kita tahu nih hal-hal yang positif yang memberikan contoh, yang memberi contoh baik kepada anak. Kalau yang tidak baik ya usahakan jangan dilakukan di luar sekolah, di dalam lingkungan sekolah, di luar. Ya. Kira-kira saya melakukan ini baik nggak dilihat anak kira-kira? Itu. Untuk menerapkan budaya positif, perlunya ada kerjasama, kolaborasi antara kita semua, tentunya dengan anak-anak dan orang tua murid atau wali muridnya. Kalau nggak ada kerjasama, saling kolaborasi, saling memahami, bukan menang kalah tadi, kita mau menang-menang semua, ya kan? Tidak akan bisa tercapai untuk penerapan budaya positifnya. Makanya kita kewalahan menangani permasalahan anak karena kita masih kekurangannya belum adanya kerjasama yang konsisten, istiqomah. Kadang-kadang kerjasama, kadang-kadang saling menyalahkan atau mau menang-menangan, menang kalah, ya kan? Harus sama-sama berkolaborasi dan jarang juga mengadakan interaksi komunikasi dengan orang tua murid. Oke, mulai sekarang kita akan berusaha untuk berubah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sepakat ya? Siap. Ini contoh video. Kemarin saya buat tugas video tentang penerapan segitiga restitusi. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Bagus, bagaimana sekiranya nanti kau berulang? Saya bersedia menerima sanksinya. Baiklah, sekarang kamu tenang dulu ya dan minta maaf padanya. Ya Pak, terima kasih banyak. Baik, itu tadi contoh video penerapan segitiga restitusi. Ya. Sebenarnya ada lagi video yang lain, cuman kayak penutup. Nah, kita akhirnya sampai kepada penutup. Tapi sebelum kita tutup, mungkin saya bacakan dulu ini ya. Nanti sesi tanya jawab boleh. Dalam penerapan program disiplin positif,
hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Nah, kepribadian tahu semua kita, standar kepribadian kita sebagai pendidik apa? Profesional dan sosial yang baik. Garis bawah yang baik. Nah, itu yang baik. Di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dari standar nasional pendidikan kita. Nah, kita di sini guru bukan berarti kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita tadi bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai teman, pemantau. Kita berusaha untuk among atau manajer, berusaha menuju ke situ. Boleh sih turun di pemantau saja, turunan. Ya, kita harus sebagai among ya. Dan tugas kita sebagai guru itu menuntun, kata Bapak pendidikan kita, menuntun tumbuh kembangnya anak, bukan memaksa menurut keinginan kita. Kita cuma menuntun, mengarahkan mereka sesuai dengan kodrat alam mereka, kodrat zaman saat ini, sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, luar biasa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu ditanggapi atau ditambahkan atau dikurangi. Kalau ada tambahannya jangan dikembalikan. Silakan. Tiga restitusi ini kan tiga komponen yang saling berkaitan. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan itu kadang kita sering temui anak-anak yang nggak jujur. Ya. Segitiga restitusi ini kan berjalan kalau anak itu memang benar-benar jujur. Tapi kadang-kadang pada saat anak melakukan kesalahan itu kadang-kadang ada yang tidak jujur. Ini yang kadang-kadang menjadi penghambat dalam proses segitiga restitusi. Tapi tanggapan saya dari ilmu yang dipaparkan hari ini adalah merupakan ya setidaknya kita tahu dengan adanya segitiga restitusi ini, ending dari kegiatan ini bisa memberikan gambaran kepada khususnya untuk diri saya pribadi, dan saya bisa menilai diri saya selama ini. Saya juga mengevaluasi diri, oh ternyata selama ini saya pernah melakukan manajer, saya pernah melakukan teman preventif, atau saya pernah melakukan hukuman dan sebagainya. Jadi saya rasa ini luar biasa buat saya, dan sebagai evaluasi diri saya sebagai seorang guru, sebagai standarisasi saya hanya berimbau kepada tokoh-tokoh waliullah, tokoh-tokoh seperti zaman dahulu gitu. Khususnya adalah Rasulullah yang paling utama, dan peristiwa yang pernah terjadi seperti seorang yang masuk surga hanya karena setiap mau tidur memaafkan orang lain. Nah, dari situlah saya bisa menstandarisasi diri saya, pertama dalam bertutur kata, kemudian dalam setiap apa yang saya pernah ngomongkan, saya lakukan itu selalu saya evaluasi. Apakah kalau ini saya lakukan apakah bisa merugikan orang lain? Nah, tentunya itulah yang menjadi dasar saya sebagai standarisasi untuk diri pribadi saya. Jadi intinya secara keseluruhan, menurut saya yang tadi penghambat adalah kejujuran dalam segitiga restitusi, dan ilmunya luar biasa saya dapat, dan saya semakin semangat untuk melanjutkan ke CGP tahun 10. Dan terserah saya mengikuti CGP ini atas dasar dorongan diri sendiri ya, bukan karena saya pengen diangkat jadi kepala sekolah, karena jabatan itu adalah amanah dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak David. Tepuk tangannya Pak David. Baik, Pak Guru ya. Saya sekedar hanya mendapatkan, selama saya menjadi guru, menjalannya selama kurang lebih 12 tahun, banyak sudah rintangan yang saya hadapi, terutama tentang permasalahan anak, apalagi anak-anak yang bermasalah. Sebenarnya
semua anak itu sebenarnya baik semuanya. Semuanya kembali pada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita berikan kepada mereka, apakah sudah maksimal atau belum? Itu sebenarnya. Dan jadi kontranya, kontradiksi kita itu kejadian-kejadian yang ada di sekolah itu, terutama adanya jam kosong. Di situ sering terjadinya kontradiksi. Ya, itu yang sering saya hadapi. Ada kasus merokok lah, perkelahian lah, belum lagi terjadi kayak yang baru-baru ini yang terjadi kayak apa tuh, pelanggaran ini ada unsur seksnya seperti itu, ya. Sebenarnya itu kembali pada kita sendiri. Kalau kita sudah memberikan maksimal, waktu yang kita berikan kepada anak-anak kita itu sudah maksimal, insya Allah anak kita akan jadi positif semua, jadi baik semua, berakhlak baik semua, terutama tentang kedisiplinan. Kalau anak-anak kita ingin disiplin, kita harus pertama jadi contoh dulu. Ya, kita harus jadi contoh dulu. Diri kita lah dulu disiplin. Berikan contoh ke anak, oh kita sudah disiplin. Barulah kita menuntut ke anak kita, anak didik kita. Ya, kalau kita belum disiplin, kita mau minta ekspektasi anak itu yang tinggi, itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Sedangkan kita belum memberikan maksimal seperti itu. Ya, selama ini seperti itu yang saya hadapi. Kalau ada anak kasus tanya, kenapa? Ini Pak, karena jam kami kosong Pak, makanya saya ikut merokok sama teman-teman. Kok kamu ikut merokok? Teman bawai Pak. Banyak seperti itu yang saya hadapi. Karena kosong kelas, seperti itu. Terus saya sering memberi pemahaman yang baik kepada anak-anak kalau tentang kasus merokok. Kalau saya jelaskan seperti ini, anak-anakku, kalau merokok itu baik, Bapak belikan kalian rokok sebanyak-banyaknya untuk kalian bisa. Karena merokok itu tidak baik untuk kesehatan, makanya Bapak larang. Seperti itu. Kita memberikan motivasi yang positif, jangan kalau tahu merokok itu tidak baik, bisa merusak jadi kanker, jadi jantung, itu nggak boleh kita mengaji seperti itu sebenarnya. Kita berikan penjelasan yang baik dan positif. Tuh, kalau kasus-kasus seperti itu. Terus juga saya pernah menghadapi kasus ada yang protes. Protesnya bukan ke saya, protesnya ke guru lain. Pak, saya mau protes, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Saya bawa ke ruangan khusus yang jauh daripada guru pun anak, seperti itu. Suruh dia cerita, kenapa kamu protes? Gini Pak, gini. Nilai saya nggak pernah baik. Padahal saya mengerjakan tugas, seperti itu. Itu kan kontradiksi kita sebagai guru. Bagaimana kita berikutnya seperti itu? Bukan apa? Kalau untuk penilaian saya itu bukan untuk pertama tentang akademisi, saya nggak terlalu memikirkan seperti itu. Yang penting anak-anak itu rajin mengikuti dulu pelajaran kita. Harus ikut pelajaran kita baik, tugas dikerjakan, salah betulnya itu kita terima aja. Karena anak-anak ini kecerdasannya bermacam-macam. Ada yang cerdas dari akademisi, ada yang cerdas dari kegiatan olahraga, ada yang cerdas dari kesenian. Jadi kita nggak bisa juga menekan anak, oh kau harus pintar matematika, kau harus pintar bahasa Inggris, kau harus pintar bahasa Indonesia. Nggak mungkin juga seperti itu. Jadi kita harus itu aja. Kalau saya mengajarkan ke anak-anak, bilang gini, kalau sama anak-anak, Bapak nggak banyak mintanya. Bapak minta kalian berakhlak budi pekerti baik aja, seperti itu. Ketemu Bapak ikut gurunya salah, seperti itu. Nggak boleh berbuat hal-hal yang negatif, seperti itu aja saya. Jadi untuk ini saya tekankan, untuk kegiatan belajar mengajar supaya efektif itu pertama kita harus memberikan contoh yang terbaik dulu kepada anak-anak. Itu aja yang saya sampaikan. Mungkin kurang lebih kalau ada yang salah saya minta maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa masukan terima kasih kita. Ya. Nanti dulu ya, ada yang mau tanggapan, saya mau dulu ya, mau nanggapin apa yang diberikan masukan oleh Pak David dan Pak Tommy. Luar biasa untuk masukan kita semua, untuk evaluasi kita semua demi sekolah kita, demi anak-anak didik kita lebih baik lagi.
Pak David bilang tadi menjadi permasalahan kita anak-anak yang tidak jujur. Kata kuncinya anak-anak tidak jujur, sehingga kita akan kesulitan menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana caranya untuk menerapkan itu? Makanya perlu adanya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang disepakati bersama, supaya anak bisa menyadari bahwa dia tidak jujur itu. Dan tidak kalah pentingnya lagi, yang harus senantiasa kita lakukan sebagai guru, senantiasa mendoakan anak-anak kita di dalam sujud terakhir kita. Gitu. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak David atas masukannya, tanggapannya. Kita sama-sama belajar, sama-sama mau memperbaiki sekolah kita ini, mau dibawa kemana anak-anak murid kita, generasi penerus bangsa kita, terutama generasi penerus desa kita. Jika generasi itu baik, jika anak-anak itu baik dari sekarang, insya Allah nantinya akan juga baik. Nah, oke, itu yang bisa saya tanggapin dari Pak David. Ya, sangat saya termotivasi Pak David atas masukannya. Oke, dari Pak Kurmi juga itu merupakan evaluasi kita semua. Setiap kata Pak Kurmi tadi, bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak, diri kita sendiri belum bisa disiplin. Harus mulai dari diri sendiri, kata Nur waktu pembina upacara tadi. Ya, luar biasa. Dan permasalahan anak itu terjadi sering di jam kosong. Betul kata Pak Kurmi. Ya, anak-anak itu sebenarnya baik. Anak-anak kita tuh baik, walaupun di latar belakang keluarganya agak kurang baik. Ya, katakan Pak David tadi ada latar keluarganya yang kurang baik. Cuman pada dasarnya setiap manusia itu adalah baik. Ada pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari teman. Bagaimana kita sebagai guru menuntun mereka, mengembalikan ke kelompok mereka tadi, mengembalikan mereka ke arah yang baik, ke arah yang lebih baik gitu. Jadi harus mulai dari diri kita sebagai guru untuk memberi contoh yang baik. Saya garis bawahin benang merahnya yang bisa saya ambil, sakit panjang lebarnya Pak Kurmi tadi mengungkapkan permasalahan di sekolah kita ini. Benang merah yang bisa saya ambil yaitu kita harus memulai dari diri kita sendiri, menanamkan disiplin dari diri kita sendiri, baru kita memberikan ke anak-anak didik kita. Berikanlah yang maksimal, yang terbaik dari diri kita untuk anak-anak didik kita, pasti mereka mendapatkan yang terbaik pula. Jangan pernah setengah-tengah memberikan sesuatu. Berikan, karena ilmu itu semakin kita sebarkan semakin bertambah ya Pak Sordi ya. Kalau kita simpan ilmu kita, seperti saya ini, kalau kan saya bagikan, lupa besoknya. Ya, ini ada juga saya ingatkan, ada masukan dari teman-teman. Jadi kita saling memberi masukan ke arah yang baik. Luar biasa Pak Kurmi atas evaluasinya. Ya, semoga kedepannya kita bisa membawa anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita ini lebih baik lagi. Cara-caranya ini bukan satu-satunya cara ya, segitiga restitusi saya garis bawahin. Untuk menyelesaikan permasalahan anak bukan satu-satunya cara. Ada cara-cara lain. Ini yang saya dapatkan selama pendidikan CDP yang perlu saya sampaikan. Masih banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan anak. Gitu. Terutama memperbaiki permasalahan diri kita sendiri. Ya, kita bisa, pasti diri kita mempunyai masalah nih. Ya, tanya diri sendiri. Oke, lanjut silakan. Nanti takut lupa saya ngomong untuk menanggapi Pak David dengan Pak Kurmi. Saya sangat tertarik, sangat termotivasi, sangat terinspirasi dengan beliau berduanya. Silakan ibu-ibu gurunya atau dari Pak Jus sebagai kepala sekolah. Ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada tugas kita seorang guru yaitu apa namanya nih? Lupa saya. Maaf. Amal jariah yang kita tinggalkan ya. Kita misalkan tidak bisa untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain,
Ya, sebagai guru kita bisa memberikan pengetahuan, keterampilan, itu sudah juga termasuk amal jariah yang akan kita terima nanti. Saya ini bercerita ya, khususnya pengalaman. Saya guru dan bapak dan ibu guru juga guru. Ketika kita di sekolah dulu, kita semua mengalami, yaitu khususnya ini saya singgung mengenai upacara bendera. Bapak dan ibu guru yang saya hormati, kalau zamannya kita dulu, khususnya zaman saya, ya, apakah petugas ataupun peserta lainnya itu, ya, istilahnya itu jangankan untuk main-main, bergerak sedikit pun itu rasanya tuh segan, bukan main. Itu zamannya kita dulu, mungkin zamannya bapak dan ibu guru sewaktu SMP, SMA, ya. Apakah sama seperti saya atau ada perubahan tersendiri? Terus saya dengan Pak Irwan ini sama-sama dari SMP 1, ya. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, kebanyakan anak-anak, tapi tidak seluruhnya, ya, bahwa menganggap upacara ini sepertinya biasa-biasa saja. Tidak ada penanganan yang ada disiplin, ada yang terlalu signifikan, sehingga anak-anak dengan bebasnya untuk bergaya, bermain. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Nur juga, ya. Saya juga ke SMP 2 mengalami sepertinya sama, sama. Terus kebetulan kami dulu di SMP 1 Kumbai Jagut, kira-kira 5 tahun yang silam, ya. Pas kebetulan hari Senin, seluruh peserta itu ikut juga atur bendera. Ketika itu juga semua pejabat dari dinas, terus kepala sekolah yang ada di wilayah Ulu, ya, semuanya hadir semua, ya. Ketika itu juga pembina upacara adalah Ibu Rahmawati, yang saya ingat betul. Terus mulai awal mulai awal pelaksanaannya sampai ke pertengahan pelaksanaan, terus yang akhir sepertinya sama aja kayaknya. Hal tersebut yang dialami oleh sekolah kita. Jadi yang saya himbau ini, Bapak Ibu guru, bagaimana kita dengan bisa merubah hal tersebut akan menjadi sedikit lebih baik. Terima kasih. Jawaban saya. Terima kasih banyak Pak Yusri sebagai kepala sekolah atas masukannya dan evaluasinya terhadap kita semua. Bercerita panjang lebar tentang permasalahan anak dari masa ke masa, terutama di dalam upacara bendera, di mana anak-anak dulu itu lebih tertib dalam mengikuti upacara bendera. Saya ini muridnya Pak Yusri di SMP Negeri 1 Penohan. Sekarang juga saya masih tetap muridnya. Saya bisa mengambil pembelajaran dari guru-guru yang dulu. Mungkin teman-teman juga bisa masukkan. Saya lihat kenapa kita bisa tertib sebagai murid, karena guru-guru dulu itu memberikan contoh dan suri teladan yang baik.
mereka datang lebih awal daripada murid dan ikut upacara. Semua guru ikut upacara, senam juga semua guru ikut senam walaupun salah-salah gerakannya. Itu untuk evaluasi diri saya pribadi dan kita semua ya. Itu saya bisa ambil di situ ya. Kenapa anak-anak dulu itu bisa disiplin dalam upacara dan melatihnya juga. Guru-guru kita dulu nggak tanggung, betul-betul didampingi. Saya ingat betul Pak Bambang itu pembina pramuka. Saya nih walaupun seperti ini Pak David mantan pratama di SMP Pak David. Di SMP tapi ya itu kita bisa ambil guru yang dulu itu integritasnya tinggi, disiplinnya tinggi. Sekarang di mana-mana pun ya, nggak hanya di sekolah kita. Saya pernah juga di Tenggarong, ada yang datang lambat. Itu kata kuncinya di situ mungkin kira-kira ya, menurut pandangan saya. Kenapa kita segan dengan guru kita dulu? Karena integritasnya tinggi dan disiplinnya tinggi. Oke, sekarang kita menurutnya integritas dan disiplin kerja kita. Ya, itu untuk evaluasi kita semua. Semoga ke depannya berkali-kali kita harus lebih baik lagi. Ya, karena pasti kita menginginkan untuk yang lebih baik lagi. Ada lagi Bapak Ibu guru? Untuk sekolah kita ini pernah bagus juga. Bukan berarti sekarang tidak bagus. Sekarang mudah-mudahan dengan ada CGP makin bagus karena makin bertambah ilmu dari hasil berbagi dan sharing. Jadi dulu pernah sekolah kita ini dihebohkan macam-macam gitu. Nah, ternyata zamannya Pak Ali almarhum. Pak Ali melakukan sidak ke SMP 2. Saya latihlah anak-anak yang anak pramuka khususnya. Kalau bukan anak pramuka saya nggak yakin. Jadi saya latihlah anaknya Pak Udin kemudian Syahnur. Saya latih dan sebagainya. Saya desain upacara itu kayak upacara pengibaran bendera 17 Agustus yang mirip itu. Jadi ternyata kalau rentetan kegiatan apel bendera itu dilaksanakan dengan maksimal dan bagus, pesertanya juga ikut bagus. Tapi kalau ada celah untuk mentertawakan, nah itu kadang-kadang yang membuat kayak upacara itu kayak biasa-biasa. Tapi kalau seremonialnya kayaknya serius dan penuh keyakinan, saya rasa itu bagus. Terbukti pada saat sidak Pak Ali itu almarhum, bahkan dia mengacungkan 10 jari itu. Kalau ada jempolnya 10 jari, 10 jempol. Gitu. Ternyata SMP dulu luar biasa. Nah, hanya diperlihatkan dengan sebuah apel upacara hari Senin yang hikmat itu saja. Dan kemudian satu gambaran pramuka adalah salah satu organisasi yang sampai saat ini tidak anarkis dan semuanya berdasarkan ras yang berbeda. Kalau sudah ketemu ya kakak adik, dan tidak pernah ada perkelahian antara pramuka mulai dari zaman penjajahan sampai sekarang, alhamdulillah. Dan saya rasa mudah-mudahan dengan kerja teamwork ya mudah-mudahan kita semakin mempererat silaturahmi, semakin kompak dan semakin jelas arah ke depan sekolah kita. Jadi mungkin itu saja nih gambaran saya tentang upacara. Luar biasa, kata kuncinya harus latihan yang konsisten. Kalau kita mau melakukan kebaikan, berarti harus konsisten melakukan kebaikan. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak atas kesempatannya menghadiri kegiatan hari ini, yaitu diseminisasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, guna SMP Negeri 2 Kenohan untuk putra putri generasi penerus kita lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kelebihannya silakan diambil, kurangannya biar saya saja yang mengambil ya. Gitu. Kira-kira itu dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
anak-anakku yang berbahagia pada hari ini. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu apa keyakinan kelas? Ada? Apa kira-kira keyakinan kelas? Silakan angkat tangannya yang tahu. Elis, apa Lis? Keyakinan kelas hampir sama dengan peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Ya, kata Elis tadi peraturan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan atau kesepakatan kelas. Namun di sini keyakinan kelas itu sifatnya itu tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kalian, yang kalian percaya. Setiap kita ini punya nilai-nilai kebaikan, tentunya ya kan? Yang kita percayai. Contohnya nilai kebaikan apa? Contohnya berbuat baik, disiplin, saling menghormati, menghargai sesama teman. Itu nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita masing-masing. Masih banyak lagi nilai-nilai kebaikan. Pasti kalian mempunyai nilai-nilai kebajikan atau kebaikan itu. Nanti saya akan memberi kalian post-it ini dan menuliskan satu saja nilai kebaikan yang ada pada diri kalian yang akan kita tempel di keyakinan kelas kita nanti. Nah, ini akan menjadi panduan kita dalam mengelola kelas kita ini, supaya kelas ini nanti bisa aman, nyaman, tertib dan kondusif dalam proses pembelajaran. Dan tidak perlu ditulis nama, kalian tuliskan saja nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kalian yang akan kita sepakati bersama nantinya. Oke, siap? Kita sudah menuliskan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang ada pada diri kita masing-masing, yang ada pada diri kalian masing-masing. Tentunya pasti ada yang sama, ada yang berbeda. Nanti yang sama kita ambil, kita pilih kira-kira apa keyakinan kelas 9A ini. Kita sepakati nanti. Baik, kita sudah mendapatkan sebuah keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang ada pada diri kalian. Yang pertama ada disiplin. Ada apa tadi? Disiplin. Yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga ada saling menghormati. Yang keempat ada gotong royong. Nah, ada juga jujur. Ya. Oke, disiplin dalam hal apa kira-kira? Belajar. Disiplin apa? Belajar. Datang ke sekolah tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Ya. Terus saling menghormati dan menghargai tadi. Contohnya apa kira-kira? Yang menghargai teman berarti tidak ada bully, ya, tidak ada permusuhan, berarti saling menghargai dan menghormati, tidak menyinggung perasaan teman. Oke, baiklah. Karena kita sudah dapat keyakinan kelas kita, tentunya kita harus menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, silakan bergiliran untuk tanda tangan ke depan. Tanda tangan tentang keyakinan kelas kita hari ini. Jadi untuk keyakinan kelas ini mohon kiranya diresapi di dalam hati
dan dijalankan bersama-sama. Ya, terima kasih banyak telah membuat keyakinan kelas pada hari ini. Jadi itu tadi keyakinan kelas kita, dan kita tepuk tangan untuk kita semua.